siswa-siswiku, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, ya, pada bab ini kita akan mempelajari tentang ketergantungan antara ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menganalisis ketergantungan antara ruang dilihat dari konsep ekonomi. Konsep ekonomi itu sendiri yaitu ada produksi, ada distribusi, kemudian ada konsumsi, harga, dan pasar. Dan pengaruh terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, kemudian pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami ketergantungan antara ruang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Gambar di dalam menunjukkan perkebunan kapas dan juga kegiatan di industri garmen. Sebagaimana kalian ketahui bahwa kapas merupakan salah satu bahan baku untuk membuat kain. Sekarang timbul pertanyaan, di manakah perkebunan kapas dan perusahaan garmen itu berlokasi? Siapa saja yang melakukan proses produksi kapas dan garmen? Perkebunan kapas biasanya ditemukan di daerah pedesaan, bahkan di luar Pulau Jawa. Perusahaan garmen banyak ditemukan di kota-kota besar. Kapas diusahakan oleh para petani. Adapun proses produksi garmen dilakukan oleh tenaga kerja yang ada di sekitar kota, bahkan masyarakat desa yang bekerja di kota. Mengapa hal tersebut terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak materi kita hari ini, yaitu tentang ketergantungan antara ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi. Ya, jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya ekonomi? Ya, jadi sumber daya ekonomi itu adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Ya, jadi sumber daya ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu kamu bisa lihat di samping ini adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Dan yang keempat adalah sumber daya kewirausahaan. Ketergantungan antara ruang dalam pemanfaatan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan juga Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewannya sekitar 2.215 pada tahun 1999. Spesies hewan di Indonesia itu terdiri atas 1.519 burung, kemudian 515 mamalia, 60 reptil, dan 121 kupu-kupu. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Ya, kemudian sumber daya pertanian dan perkebunan di Indonesia. Kamu bisa lihat sendiri pada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Ini ada berbagai macam pertanian, itu berupa cengkeh, kemudian ada coklat, kemudian ada karet, kelapa, dan sebagainya. Bisa kamu lihat di samping ini. Yang berikut komoditas pertanian dan perkebunan apa yang diminati oleh negara lain. Jadi ada komoditas pertanian yang kita ekspor ke luar negeri, yaitu salah satu contohnya di sini ada kelapa sawit dan juga ada karet. Ya, di sini juga ada sumber daya pertambangan di Indonesia. Ini persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Ada berbagai macam, di setiap wilayah itu memiliki keunggulan tersendiri, baik itu mulai dari Sumatera, Pulau Sumatera sampai dengan Papua.
yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut disebabkan karena Indonesia itu letaknya dilalui oleh jalur persebaran gunung api dunia yang dikenal dengan jalur api cincin Pasifik. Jadi gunung api di Indonesia itu jumlahnya ada sekitar 400 gunung berapi dan 130 yang masih aktif. Dari kekayaan tambang yang ada di Indonesia, adakah yang diminati oleh bangsa lain atau negara lain? Ada. Jadi yang diminati salah satunya itu adalah tambang emas yang ada di Papua. Yang berikut adalah sumber daya kelautan. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya kelautan. Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut disebabkan letak Indonesia yang didominasi oleh perairan dan memiliki arus yang cocok untuk hidup berbagai biota. Menurut laporan FAO atau Food and Agriculture Organization, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia itu mencapai 6,5 juta ton per tahun. Dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton per tahun. Indonesia menempati urutan ketiga dunia setelah Tiongkok dan Peru. Sedangkan untuk ikan budidaya, Indonesia urutan keempat setelah Tiongkok, India, dan Vietnam. Ini menurut FAO pada tahun 2009. Indonesia memiliki cukup modal dan tenaga kerja meskipun masih menggunakan cara tradisional. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Salah satu program yang dilakukan pemerintah yaitu program industrialisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri untuk ikan kaleng cakalang, sarden, tuna, udang, dan produk olahan ikan lainnya. Pada umumnya, impor hasil laut berupa tepung ikan, ikan segar, ataupun beku. Namun, terkait hubungan dengan negara lain, sumber daya kelautan yang ada di Indonesia masih juga dicuri oleh kapal-kapal asing. Ketergantungan antara ruang dalam pemanfaatan potensi sumber daya manusia di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari CIA Factbook tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, kemudian Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 272.131 jiwa. Yaitu data ini berasal dari CIA tadi pada tahun 2021. Kemudian ada 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kamu bisa lihat di samping ibu ini, mulai dari yaitu Cina sampai pada Jepang. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang banyak ini menguntungkan Indonesia tersendiri karena tersedianya tenaga kerja untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam. Selain itu juga sumber tenaga kerja dan sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan industri. Kemudian setelah memahami pemanfaatan sumber daya manusia, kalian juga harus memahami konsep tenaga kerja. Jadi, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ya, jadi tenaga kerja itu atau biasa disebut manpower adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, seseorang yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, kemudian seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, itu dikategorikan bekerja. Apa beda dengan angkatan kerja? Jadi kalau angkatan kerja atau biasa disebut dengan labor force, itu adalah mereka yang sedang bekerja dan penganggur. Jadi tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja itu terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kemudian kelompok yang bukan angkatan kerja
golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, kemudian golongan lain-lain, atau yang menerima pendapatan. Kemudian contoh faktor produksi tenaga kerja, yaitu buruh, mandor, tenaga harian, satpam, kepala bagian. Kemudian balas jasa yang diterima oleh faktor produksi tenaga kerja itu berupa upah atau gaji, juga gaji pegawai, upah buruh, dan sebagainya. Yang berikut faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik atau skill labor. Yang kedua tenaga kerja terlatih atau biasa disebut trained labor. Yang ketiga adalah tenaga kerja kasar atau unskilled labor. Kemudian ada tenaga kerja jasmani dan ada juga tenaga kerja rohani. Ya, tenaga kerja terdidik atau skill labor itu tenaga kerja yang mendapat pendidikan formal tertentu. Ini ada contoh di dalam ini, bisa seperti ibu guru itu termasuk dalam tenaga kerja terdidik. Kemudian ada jaksa, ada dokter, kemudian ada pengacara dan sebagainya. Mereka itu termasuk dalam tenaga kerja terdidik. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Jadi tenaga kerja yang memerlukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan produksi. Contohnya, ini ada juru ketik, kemudian ada montir, ada sopir, kemudian ada pemahat, ada tukang ojek, ada penjahit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tenaga kerja kasar atau unskilled labor. Jadi tenaga kerja, jadi mereka ini tidak terdidik dan tidak terlatih, yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi contohnya yaitu kuli angkut. Itu mereka tidak perlu pelatihan, tidak perlu juga sekolah. Kemudian ada tukang sapu dan juga ada tukang becak. Yang keempat adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya yaitu ada kuli bangunan, ada kuli angkut, ada tukang cuci, ada sopir truk, dan sebagainya. Yang kelima yaitu tenaga kerja rohani. Nah, tenaga kerja rohani ini mengandalkan kekuatan berpikir dalam proses produksi. Jadi tenaga kerja rohani ini biasanya didukung oleh kepemilikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Contohnya dokter, kemudian hakim, jaksa, kemudian ibu juga, guru, psikolog juga, seniman, programmer juga. Mereka yang biasa mengetik-ngetik itu namanya programmer, yang biasa membuat sesuatu hal yang baru dalam teknologi komputer. Kemudian ada manajer dan juga ada pilot. Jadi walaupun jumlah tenaga kerja di Indonesia itu kita tahu sangat besar, dilihat dari jumlah penduduk tadi, tetapi masih menyimpan sejumlah masalah. Jadi ada beberapa masalah yang masih ada pada tenaga kerja Indonesia. Yang pertama yaitu kualitas rendah. Yang kedua jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kemudian berikut persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran yang masih cukup besar. Bagaimana kondisi tenaga kerja Indonesia? Ya, jadi pada umumnya tenaga kerja di Indonesia itu memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu sebagian besar tenaga kerja Indonesia itu hanya lulusan pendidikan dasar. Yang kedua, angka pengangguran yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu kompetensi dan etos kerja yang masih rendah dan budaya kerja yang belum mendukung. Yang keempat yaitu masih terbiasa dan dengan budaya kerja agraris yang memiliki kebiasaan ketergantungan pada alam, menggunakan sistem manual dalam bekerja sehingga perlu menyesuaikan dengan lingkungan industri yang menggunakan mesin dan peralatan otomatis. Anak-anak, sampai di sini untuk hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas itu dalam aplikasi Edmodo, dan kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan segera mengumpulkan pada petugas yang sudah ditentukan. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikut. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat